Halo teman-teman, kembali lagi di Belajar Arsitektur bersama saya Walda. Nah, kali ini kita akan belajar secara langsung tentang arsitektur di sebuah acara pameran dengan tema Reservation at Advance yang diadakan di JNM Block, Yogyakarta. Nah, pameran ini secara garis besar menceritakan tentang beberapa bangunan yang telah sempat mangkrak atau terbengkalai yang kemudian difungsikan kembali sehingga menimbulkan kesan ataupun cerita-cerita yang mungkin pernah terjadi di bangunan tersebut. Nah, kalian penasaran kan gimana keseruan dan juga bangunan-bangunan yang mereka tampilkan? Yuk langsung aja kita masuk ke gedungnya. Selamat malam Kak. Malam. Perkenalkan, aku Walda dari R3. Di sini aku ingin tanya sedikit tentang acara pameran hari ini. Untuk itu aku pengen tahu dulu nih kakak dengan siapa dan mungkin kegiatannya atau backgroundnya seperti apa. Ya, nama saya Dida dan saat ini sekarang saya sedang melakukan riset independen dengan tim saya dan akhirnya bisa melakukan pameran di JNM Block ini. Dan selain itu saya juga berpraktisi sebagai arsitek namun masih freelance dan berikutnya saya akan menjalankan S2 seperti itu. Oke, menarik. Kemudian ini kan menurut saya tema yang diangkat itu cukup unik Kak. Nah kemudian ada alasan khusus nggak sih Kak kenapa mengangkat tema merefungsikan kembali bangunan tua yang sudah lama mangkrak atau mungkin tidak didatangi oleh orang kemudian menjadi bangunan yang mungkin lebih bisa dikenang atau lebih difungsikan kembali seperti itu? Iya. Kalau untuk tema preservasi ini sendiri kami pilih tuh karena setelah hasil diskusi saat berkumpul awalnya itu karena kita melihat kok kayaknya memang banyak tempat-tempat istilahnya kalau sekarang bahasa kekinian itu nongkrong gitu. Banyak tempat nongkrong yang mulai demand-nya tuh semakin banyak gitu. Tapi lahannya itu juga mulai berkurang gitu lama-lama tuh lahan itu langka. Terus untuk membangun bangunan baru juga itu semakin susah gitu lah istilahnya untuk bangunan yang tempat yang benar-benar bisa mewadahi kegiatan yang besar itu tuh kayak untuk dibangun dari nol tuh kayaknya sulit gitu. Nah terus kayak kita mikir mungkin bangunan tua nih bisa dimanfaatin gitu dan kayaknya seru juga kalau kita mengkaji bangunan-bangunan tua itu dengan melakukan metode preservasi, konservasi atau revitalisasi dan sebagainya itu kemudian kayak ditransformasi ke bentuk atau fungsi yang lebih kontekstual di masa kini gitu. Jadi kayak menurut kita tuh kayaknya seru gitu untuk melakukan riset mengenai tema tersebut gitu.
Nah, kalau boleh tahu persiapan dari untuk tadi kan aku dengar dari pas Kak Merla membicarakan di bawah tadi, uh, ini membuat sesuatu yang berbeda gitu dari sebuah diskusi kemudian menjadi penelitian, kemudian dipaparkannya menjadi sebuah dalam bentuk pameran begitu. Nah, sebenarnya ada alasan khusus nggak sih Kak kenapa sebuah penelitian kemudian dikeluarkan atau dipaparkan dalam bentuk pameran gitu? Iya, memang kita dari awal tuh udah membicarakan kan, oke ini kita melakukan riset gitu, tapi kayaknya kalau riset doang itu sayang gitu. Pastinya kan nanti riset akan ada simulasi desainnya, akan ada produk desain lah gitu. Kenapa nggak kita juga sharing ke orang-orang gitu untuk melihat hasil kita gitu, biar kita juga bisa mendapatkan feedback gitu. Mungkin kalau misalnya zaman dulu ya udah kita riset bikin jurnal, di-upload ke ResearchGate atau isu gitu aja tuh juga bisa. Cuman kita tidak bisa merasakan keorganikan orang langsung datang, oh ini kayaknya mestinya gini-gini deh. Kayak kita bisa dengan pameran itu kita bisa mendapatkan feedback langsung, kemudian mereka juga bisa melihat langsung desain kita bisa menjelaskan secara langsung ke mereka juga konsep-konsep kita, desain-desain kita. Ini loh kita telah melakukan ini gitu. Jadi itu sih semangat kita ingin melakukan pameran tuh karena apa ya? Karena keorganisan itu sih. Oke. Kemudian aku penasaran nih Kak, selama proses penelitiannya atau risetnya itu ada nggak sih hal menarik yang mungkin bagi kakaknya juga wah baru tahu nih aku ada kayak gini gitu. Ada nggak beberapa hal? Ada banget sih, terutama kan kita melakukan studi kasus gitu ya. Ada beberapa tempat-tempat yang kita pelajari gitu. Nah, salah satunya itu rumah Atsiri yang kami pelajari, karena dia kan juga tadinya bangunan tua udah nggak disentuh, terus kemudian direvitalisasi lagi menjadi sesuatu yang lebih kontekstual dan digunakan oleh masyarakatnya gitu kan. Nah, kita tuh dari Atsiri tuh banyak belajar, oh ternyata si Atsiri ini itu melakukan kontinuitas memberikan kontinuitasnya tuh nggak cuma terhadap bukan kontinuitas dan sustainability-nya tuh nggak cuma di fungsinya doang gitu. Ternyata di desainnya juga tuh mereka melakukan keselarasan gitu. Yang kita paling kagum itu ternyata mereka juga melakukan repetisi terhadap pola fasadnya ke landscape-nya, terus di pavingnya juga pola-polanya tuh ternyata disamain kayak gitu. Dan banyak hal lagi kayak ternyata mereka komposisi bangunannya itu menaruh bangunan barunya ternyata di bagian depan, biar bangunan belakangnya itu nggak tidak terganggu gitu, biar nggak keganggu dan tetap seadanya gitu. Terus kayak ternyata desainnya itu tuh nggak sangat-sangat well thought gitu. Kita mikir kayak gitu. Terus ada terus juga dari kalau metodenya dari teori-teori preservasi selagi kita belajar tuh kayak ternyata tuh teori-teorinya tuh banyak ya. Dan selama ini kan memang kalau preservasi atau ya revitalisasi lah gitu kan, banyak bahasannya, konservasi, rehabilitasi, itu tuh kayak ya udah kita kira tuh semuanya emang sama gitu, tapi ternyata perbahasa tuh bisa katanya tuh kayak memang berbeda. Dan ternyata tuh metode-metode tersebut itu bisa dikolaborasikan gitu. Jadi kayak penemuan ini tuh bener-bener bikin kita kayak wow, ternyata gini ya gitu sih. Kemudian kalau tantangannya sendiri Kak, maksudnya kan kita melakukan riset atau penelitian itu pasti nggak mudah gitu. Nah, mungkin dari segi spasialnya atau mungkin dari segi teknis arsitekturnya sendiri itu tantangannya seperti apa sih Kak? Oh, tantangannya ya tentunya ada ya tantangan. Terutama tuh kemarin susah banget pas nyari denahnya si Grand Theater Senen, karena
bangunan ini tuh ternyata privately owned kan. Jadi kita pas survei itu nggak bisa masuk ke dalamnya. Kita tuh cuman bisa foto-foto lewat luarnya, dan itu pun tuh kayak harus jinjit-jinjit, ngintip-ngintip kayak gitu. Terus ya udah, datanya yang kita dapat kan dikit, foto-fotonya dikit. Kita nggak bisa masuk ke dalam Grand Theater Senin, yang cuma tahu ukuran luarnya itu kayak gimana gitu. Terus ya udah, kita akhirnya cuma bisa mengandalkan Google Earth, terus Google Image. Itu kita kumpulin semua, terus kita cocokin dengan apa yang kita dapat gitu. Jadi tuh cocok-nyocokinnya tuh kayak puzzle gitu, bikin puzzle kayak ini foto ini kira-kira mana ya, sebelah mana, oh ini entrance-nya, oh ini tiketingnya, kayak gitu-gitu. Jadi itu sih yang paling lama, proses paling lama tuh di pas menentukan denah existingnya gitu. Terus kalau kedepannya sendiri Kak, sebenarnya tujuan akhir dari riset ini atau pameran itu seperti apa sih Kak? Apakah kemudian akan dieksekusi menjadi seperti M Block atau JNN Block itu, atau hanya akan menjadi sebatas riset seperti itu? Iya, sebenarnya memang kita awalnya juga melakukan ini tuh karena iseng-iseng gitu, kayak iseng-iseng berhadiah gitu. Ya udah, kita memang pengen melakukan riset gitu. Terus emang hanya dipamerkan, terus ya udah gitu, kita next ke riset ke berikutnya, udah gitu aja. Tapi ternyata ya setelah kemarin baru 2 hari gitu pameran, udah banyak yang bilang ini mendingan diterusin deh ke Pemda gitu, ini mendingan diusulin deh ke Pak Anies, kayak gitu-gitu. Terus kayak itu memberikan kita ide lagi gitu, kayak oh mungkin iya ya, ini bisa menjadi usulan untuk pembangunan kedepannya gitu. Jadi untuk sampai saat ini sih kita belum kepikiran sampai lebih jauh, cuman karena ada feedback dari teman-teman dan pengunjung itu, kita jadi ada ide gitu, mungkin bisa saja. Berarti ada kemungkinan untuk melanjutkan riset itu jadi dieksekusi lebih nyata seperti itu ya? Iya, mungkin dengan bantuan kolaborasi dengan orang lain juga gitu bisa terwujud gitu. Harapannya sih ya insya Allah ya, kalau ada rezeki dan kesempatan gitu bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Oke. Dari aku sekian Kak, mungkin Kakak ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mungkin belum nonton pameran ini, atau mungkin yang sudah nonton dan mau nonton lagi gitu Kak? Iya, cuma mau nyampein aja, terima kasih untuk pengunjung-pengunjung yang udah datang ke pameran Kicik kami, dan kami berharap ini masih sampai tanggal 14. Silahkan kalau misalnya ada yang mau datang aja. Ada 3D printing, ada maket, terus ada poster-poster yang seru juga. Kemudian nanti akan ada animasi 3D kami juga akan menyusul. Dan jangan lupa pengen ngingetin untuk hari Jumat tuh nanti kami ada sharing session lagi bersama komunitas namanya Ganggangan, dan hari Sabtunya dan hari Minggunya itu saat penutupan kita akan mengundang koperasi Ken 8, akan ada minum-minum teh seperti itu. Baik, terima kasih Kak Dida atas waktunya. Sama-sama. Semoga acaranya sukses terus dan mungkin bisa dieksekusi menjadi bangunan yang nyata. Amin. Terima kasih Kak. Terima kasih juga. Yesa. Oke, halo Kak Yesa. Jadi Kakak ini ya tahu dari mana ada pameran ini? Preservation SMC. Kebetulan dari Instagram. Oke, terus gimana nih Kak kesannya setelah dipilih nonton beberapa instalasi yang dipamerkan? Apa nih Kak kesannya dari Kakak sendiri? Saya unik sih, soalnya kan biasanya kalau arsitektur banyak kayak ini tuh dia karena
basisnya kemudian jadi kayak satu bangunan bisa dibahas mendalam. Jadi lebih detail seperti itu ya kayak. Oke, terima kasih Kak. Teman-teman, itu tadi kunjungan kita di pameran Preservation in Advance yang diselenggarakan di Cianjur untuk sampai tanggal 14. Nah, jadi buat kalian yang belum datang ke sini, wajib banget buat segera datang sampai tanggal 14 ya. Ingat tanggalnya sampai tanggal 14. Jadi segera datang ke sini. Sampai jumpa.